kita belajar, atau pada saat kita belajar, yang kita evaluasi itu diri kita, bukan orang lain. Sebagian orang penyakitnya, kata para ulama, ini juga dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, sebagian orang penyakitnya ketika ngaji, yang diingat itu bukan dirinya, tapi diri temannya. Ketika misalnya ustadznya sedang membahas tentang kedermawanan dan celaan kepada sifat pelit, yang ia hadirkan dalam benaknya bukan dirinya, bukan betapa pelitnya dirinya, betapa kikir dirinya, kurangnya dia dalam berinfak dan bersedekah, tapi yang dia ingat temannya. Iya benar nih, minggu lalu Anda pinjam duit sama si fulan gak dikasih, kena nih fulan dengan hadis ini. Jadi dia ingat buat temannya, dia lupa dirinya. Jadi selalu begitu. Ketika misalnya kita mendengar bahaya ghibah, fatalnya dosa ghibah, yang dia ingat temannya, bukan dirinya. Yang diingat ustadznya. Oh, kemarin saya ke rumah ustadz fulan, dia bicarain orang, di ustadz gak bener, masa ghibah? Padahal setiap hari dia menggibah juga. Itu yang tidak ada dalam dunia para ulama salaf. Mereka gak ngurusin orang dalam tanda kutip. Ketika mereka belajar, yang mereka evaluasi diri dia, bukan diri orang lain, bukan diri temannya, bukan diri ustadznya, bukan diri gurunya, bukan diri sahabat-sahabatnya. Yang pertama kali dia evaluasi dirinya. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar untuk memperbaiki diri kita. Walaupun kita sepakat, bukan berarti kita tidak memberikan nasihat kepada orang. Tapi yang jadi masalah, banyak orang ketika ngaji yang ia tembakkan temannya, yang ia bidik temannya, jadi puas banget. Coba dia datang di pengajian, dia banget nih, subhanallah. Memang Anda suci? Anda gak pernah berdosa? Kenapa Anda ingat orang lain? Anda sendiri kullu bani Adam khata'. Kecuali kalau Anda mengaku bukan manusia lagi. Selama Anda manusia, Anda banyak dosa. Sebelum ingat orang lain, ingat diri sendiri. Ibda' binafsi, kata Nabi, mulai dari diri sendiri. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kiat yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab. Cara mengawal hidayah sampai pintu surga adalah dengan menata hati kita. Menata hati kita, mengevaluasi hati kita. Jangan hanya puas dengan amalan-amalan zahir. Jangan hanya puas dengan penampilan. Jangan hanya puas dengan perubahan komunikasi dan bahasa dari yang sebelum ngaji dengan yang telah ngaji. Kalau dulu belum ngaji lo gua, sekarang aneh antum. Jangan hanya puas dengan itu. Jangan hanya puas dengan gamis kita, dengan jilbab kita, dengan cadar kita, dengan celana cingkrang kita, dengan jenggot kita. Hadirin, tidak ada maksud untuk meremehkan amalan-amalan di atas, tapi kita tidak akan bisa istiqamah dan mengawal hidayah sampai pintu surga kalau hanya mengandalkan amalan-amalan zahir. Ingat ucapan Ibnu Daqiqil Id ketika mensyarah hadis at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi. Takwa itu di sini, di qalbu. Kata Ibnu Daqiqil Id, catat baik-baik, innal a'mala zahirah la tuhassilu taqwa. Hanya mengandalkan amalan-amalan zahir saja, penampilan-penampilan saja, tidak akan bisa meraih ketakwaan. Gak mungkin dapat ketakwaan. Ini dalam sekali hadirin sekalian. Hanya mengandalkan sholat, puasa, celana cingkrang, jenggotan, jilbab, cadar, duduk di pengajian tanpa menjaga keikhlasan, tanpa menumbuhkan rasa yakin kepada Allah, tanpa menumbuhkan rasa zuhud kepada dunia, tidak akan meraih ketakwaan, kata para ulama. Karena inti ketakwaan itu di sini. Dan sekali lagi, ini bukan meremehkan amalan-amalan zahir,
Karena Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, idza salahat salahal jasadu kullu. Jika qalbu itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Tapi kalau qalbu itu buruk, maka buruklah seluruh anggota badan. Tapi tidak sebaliknya. Kalau penampilan kita baik, tapi kita lupa menata hati, ya udah penampilan aja. Yang lain tidak ada imbasnya. Inilah yang disayangkan. Sehingga kita lihat masih banyak orang-orang yang penampilannya sudah sunnah, tapi masih hasad sama saudaranya, masih benci sama saudaranya, senang ketika melihat saudaranya salah, gampang memvonis tanpa menasihati terlebih dahulu, riya ketika beribadah. Kenapa? Karena lupa menjaga hati. Ini